Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Faraid. Pada bagian-bagian yang telah lalu kita jelaskan sekilas. Dan hari ini kita lanjutkan. Setelah melihat Al-Quran dan hadis tentang faraid, maka dirumuskanlah bahwa bagian-bagian itu seperti ini. Bagian yang ditetapkan. Yang pertama, ternyata ada orang itu yang mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan si mayit. Siapa saja mereka? Misalnya orang yang mendapatkan setengah itu suami. Suami itu mendapatkan bagian setengah kalau si mayit tidak punya anak, setengah dari harta yang ditinggalkan. Jadi contohnya begini, ada suami istri, dia tidak punya anak. Ketika istrinya meninggal, maka suami ini mendapatkan bagian setengah dari harta yang ditinggalkan. Jadi suami itu setengah plus gono gini. Insya Allah cukup kisah murah bima. Iya, ya kalau enggak kagelem ya gak apa-apa gitu. Jadi suami, misalnya ada saudara laki-laki sekandung, berarti ini saudaranya istri, maka saudara ini mendapatkan sisanya. Ya kalau istrinya setengah ya setengah. Kalau dia ini dua orang, berarti ya sisa setengah ini dibagi dua. Ini caranya. Di suami dapat setengah. Ya kalau 1 M ya berarti setengahnya itu 500 juta. Berarti 500 juta plus 1 M, karena ada gonogininya kan 1 M ya berarti. Berarti 1 M setengah. Masa gak cukup? Ya cukup lah ya. Yang kedua, yang mendapatkan setengah adalah anak perempuan kalau dia sendirian. Jadi ini sendirian. Nanti kita jelaskan di ini. Sendirian itu berarti ini ada suami, kemudian ada 1 anak perempuan. Maka 1 anak perempuan ini mendapatkan bagian setengah, suami 1/4. Itu Pak. Jadi yang dapat setengah bukan lagi suami, tapi anak. Jadi kalau suaminya ini wafat, istrinya wafat, maka dia mendapatkan bagian
1/4, anaknya mendapatkan bagian. Bagaimana kalau istri? Maka istri hanya mendapatkan bagian 1/8 plus kronoki ini. Jadi 1/8 itu ya berapa itu ya? Ya dari jumlah harta yang ditinggalkan 1/8. Kemudian anaknya mendapatkan 1/2. Terus sisanya Ustadz diberikan kepada saudaranya. Kepada saudara suami. Ini kalau dia mendapatkan setengah. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Siapa lagi Ustadz yang dapatkan setengah? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu satu cucu perempuan dalam kurung dari anak laki-laki yang meninggal. Ini yang meninggal dulu. Jadi gini, ini suami, ini istri, dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Nah, hubungannya ini dengan ini adalah cucu. Ini cucunya ini. Ini meninggal duluan. Kemudian ini baru yang meninggal. Jadi kalau ini meninggal, ini baru yang meninggal, maka ini mendapatkan setengah. Ini mendapatkan bagian 1/8. Ini nggak ada. Biasanya begini Pak, ini sering terjadi di masyarakat. Ini kan punya istri berarti, istri. Kemudian biasanya juga ini tidak diberi, tidak dibagi-bagi sampai ini wafat kan. Nah, bolehkah ini menuntut hak untuk ini? Boleh. Kadang-kadang katanya no. Katanya cucu ini mendapatkan bagian 1/2 dari harta tinggalannya mbahe. Bagaimana kalau dari cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat? Ini duwe anak lanang, wedok, terus punya anak laki-laki. Ini wafat, 1, 2, baru yang ketiga bapaknya. Maka ini dapat, ini nggak dapat. Karena dari dari anak perempuan. Kalau dari anak laki-laki ya dia dapat. Betul, Pak. Kalau mbaknya yang meninggal Mbak Putri sama. Kalau Mbak Putri yang meninggal ini dapat setengah. Berarti kan ini sama ini kan kedudukannya suami istri kan. Istrinya meninggal, suaminya dapat setengah. Terus anaknya enggak dapat 1/4 karena dia mendapatkan ada anak, ada cucu. Jadi ini mendapatkan 1/4 kalau dia punya anak atau dia punya cucu. Luar biasa. Al-Quran itu membagi detail. Berarti untuk cucu itu perlakuannya sama ya. Kalau misalnya cuma punya anak laki-laki 1 dan sudah meninggal, misalnya cucunya itu laki-laki itu dapat semua. Jadi kalau anaknya tunggal laki-laki kemudian dia meninggal, sementara mbaknya belum meninggal, maka anak itu, cucu itu mendapatkan seluruh harta tinggalannya baik. Tapi yang cucu yang satunya yang dari pihak perempuan nggak dapat, ngamuk. Ya, betul, ngamuk. Ya podo putu nih.
Gitu. Jangan nggak ada putu. Ya. Kalau anaknya dua laki-laki sama perempuan, yang meninggal yang laki-laki punya anak laki-laki ya, istrinya laki-laki dan ada anak laki-laki. Yang perempuan masih hidup, berarti ini kan secara hukuman kalau ada yang perempuan itu dapat ya? Setengah, ini dapat setengah ini. Jadi kalau ini yang wafat duluan kan ini ya, ini kan masih hidup. Nah ini masih hidup, berarti ini mendapatkan setengah. Nah ini setengah, asalnya kan setengah. Ini mendapatkan bagian 1/6, tidak sampai setengah karena ada anak perempuan. Kalau setengah lagi, iki dia habis. Jadi cucu perempuan itu akan mendapatkan 1/6. Cucu itu perempuan itu akan dapat 1/6 kalau ada anak perempuan, gitu ya. Jadi Al-Quran itu kalau diteliti, kok detail ya. Zaman semono sudah dihitung begitu, Pak. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah 1400 tahun sekian tahun yang lalu itu detail menghitungnya. Detail. Siapa lagi yang mendapatkan setengah? Yang dapat setengah itu adalah saudara perempuan. Saudara perempuan. Ini Pak. Ini suami ya. Kemudian ini kan istri. Nah, istri. Dia punya saudara perempuan sekandung satu. Kemudian ini wafat. Ini wafat. Ini mendapatkan bagian 1/4. Ini mendapatkan 1/4 kok ngene tulisannya. Nah, karena aku mikir dulur beda iki. Nah, dulur itu mendapatkan bagian 1/2. Jadi ini 1/4, ini 1/2. Suami meninggal berarti ahli warisnya adalah istri dan satu saudara perempuan sekandung. Istrinya mendapatkan 1/4, saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2. Mana ini? Kalau perempuan nggak dapat, kalau saudara nggak dapat gonogini, yang dapat gonogini itu hanya suami istri. Jadi ini plus gonogini. Ngaten nggih. Jadi plus gonogini. Enak. Masih dapat banyak. Jadi jangan lihat separuhnya dari saudara perempuan, tapi lihatlah bahwa istri itu masih mendapatkan gonogini. Bagaimana kalau ada anak perempuan, istri hanya mendapatkan bagian separuh, 1/8, anaknya mendapatkan bagian 1/2. Kemudian saudara perempuan mendapatkan asobah. Nah, nanti ada bagiannya. Anak ada sisa ya? Masih ada 25 ahli waris. Nanti kalau selalu tiga anak melayu nangdi, itu kan mesti ada. Ada ini 25 ahli waris ini. Ikan baru 1, 2, lah sing 17, sing 23. 23. Kan masih ada 23 sisanya. Kadang-kadang sopo iki masih banyak. Ditelusuri materi yang kemarin siapakah ahli waris laki-laki dan perempuan. Nanti ketemunya di sini. Oke ya. Ada pertanyaan? Iya. Masih ada sisa 23. Apakah semuanya itu waris didapatkan atau sampai dengan harta itu habis atau gimana secara? Gini, nanti lihat siapakah ahli warisnya yang lain. Ahli warisnya lain siapa saja. Kan nanti mungkin ada paman, ada siapa itu, ponaan, ada, kan masih banyak. Tapi kalau ini syaratnya ini memang begini. Nah,
Kalau ada saudara laki-laki ya berarti diberikan kepada saudara laki-laki semuanya. Jadi saudara laki-laki sama saudara perempuan dia mendapatkan sisa. Kalau misalnya gini Pak, ternyata di sini ada saudara perempuan sekandung, ada 2 saudara laki-laki sekandung, maka ini mendapatkan sisa dari 1/4 ini. Ngoten ya. Memang warisan itu ya gampang angel. Gampang angel, gampang tapi wangel begini. Oke, ada pertanyaan? Ini baru contoh Pak. Nanti di detailnya kita lihatkan nanti di bawahnya ada. Di pelajaran di halaman berikutnya ada. Ini baru contoh-contohnya. Biasanya supaya adil itu harusnya tadi dibagi sama. Nah, terus hukumnya gimana? Kalau misalnya saudara itu dalam agama itu gimana? Tidak bisa. Gini, adil itu tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Orang kalau melihat adil itu kan mesti roto. Ya tidak sama. Adil itu menurut hukum Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menghukumi adalah 2/1. Ngono Pak. 2/1. Jadi dulu sudah ada orang yang protes. Kenapa perempuan dapat 1/4? Kenapa perempuan dapat 1/2 sementara laki-laki dapat 1? Gitu. Kan begitu itu dulu itu. Banyak ada yang protes dulu sudah. Ya banyak yang protes. Lah Al-Quran kok diprotes, gitu. Iya kan? Oh kita ini ciptaannya Allah, Allah membuat hukum buat kita, loh kok kita protes sama Allah lah ya. Terus ya keliru. Ya kalau ada judicial review, enggak ada ya. Caranya adalah menerapkan hukum itu dan memahami bahwa ternyata adil menurut Al-Quran itu tidak sama dengan adil dalam pikiran kita. Ada istri Pak, suami, nah? Kan kalau anak dapat perempuan setengahnya, nanti suaminya kan dapat 1. Oh iya. Juga ya sama aja. Iya. Jadi kalau ada suami punya istri 2, misalnya, ojo panas sih, misalnya. Kemudian istri yang pertama punya anak 3. Istri yang kedua belum punya anak. Nah, kira-kira kalau ngasih belanja itu pakai yang mana Pak? Nah, kalau sama pada 10.000 nih ya gak imbang. Di sini 10.000 itu gak cukup mau telu, tapi 10.000 bagi ini yang perempuan yang 1 ini cukup gitu ayam geprek. Bisa maaf, lah yang geprek gitu bagi wong 4 ya gak cukup. Gitu. Nah, ternyata adil itu ya dia harus diberi yang nyawa di dalam rumah itu ya diberi juga. Berarti berapa ya, mungkin 30 atau 40 gitu. Jadi disitulah letak adil berdasarkan kebutuhan. Jadi adil itu karena itu menghukumkan tidak boleh berdasarkan perasaan, tidak boleh. Termasuk ibadah itu tidak boleh Pak berdasarkan perasaan. Rasaku kok apik sih. Termasuk tadi itu roto, rasaku kok adil, proso. Nek proso ya akeh. Kalau proso itu jadi objektif, subjektif. Nah, kalau proso itu kan subjektif. Masih wong elek jare, pokoke bojoku ngwanteng ngono. Padahal wong sak pondok mutiara ngomong elek ngono jare kan ngono lho. Tapi kan subjektif. Perasaanku ganteng ngono lho. Nggih. Ya kan perasaanku ganteng. Perasaan, jadi tidak boleh Pak, gitu ya. Nah, bagaimana kalau rata? Saran saya dibagi dulu dengan cara Islam. Kemudian adapun sampean habis itu mau membagi rata, ya itu namanya hibah, namanya hibah. Jadi kalau hibah ya jenengan mendapatkan kebaikan. Jadi harus bisa membedakan mana yang waris, mana yang hibah.
sebelum ayat waris itu turun, itu sebenarnya ada istilah wasiat. Jadi sebelum ayat-ayat tentang waris itu turun, maka yang berlaku adalah wasiat. Nah, wasiat itu bisa jadi rata. Wis tak wasiatno bisa wis gak ana iki ya, omah iki wis cukup ya. Bapak tak mati. Jadi gitu Pak dulu tuh zaman. Pamit. Allah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi itu wajib dulu, wajib berwasiat. Nah, sekarang wasiat untuk ahli waris nggak bisa, terhalang oleh hukum waris. Tapi wasiat dalam bentuk lain bisa. Utsman bin Affan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan aku mendadak, matikanlah aku supaya aku bisa berwasiat terlebih dahulu. Jadi orang yang baik itu salah satunya wafat itu adalah dia bisa berwasiat kepada keluarganya. Ya. Waris sama wasiat bagaimana? Kuat waris. Ya, dalam hal harta, bagian harta itu kuat waris. Tapi kalau wasiat dalam bentuk lain selain waris, boleh. Misalnya begini, besok aku gak ono, mama boleh nikah lagi. Loh, boleh, itu wasiat loh, boleh. Saya punya teman itu, wasiatnya begitu. Dan nikah, Pak. Ya nikah ya, kamu nanti nikah sama ini. Nikah, Pak. Aku ya heran, bisa diwasiati kan. Serem, ya seneng aja loh rapi mana. Ya, barangkali, tapi wasiat apakah perlu dilaksanakan? Ya tergantung. Jadi orang yang baik itu salah satunya, kalau dia meninggal, sebelum meninggal dia biasa wasiat. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat. Wa wasya Ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya innallaha astafa lakum dina. Terus fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum wafat panggil anak-anaknya. Wasiatnya yang terbaik adalah Allah telah memilihkan agama buat kamu, yaitu agama Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiatnya orang yang baik. Tapi nek wasiate wong saiki kan gak ngene lho ya, tambah iku. Iyalah tambah. Iya ya urusono. Wis sama gak sama wasiat ngono, anak sama cerdas. Wis arep-arep bapakne mati kok. Wis ero ate sekolah ilmu ekonomi. Wis cocok. Wis gak jadi kandhani, wis gak jadi wasiate. Apal ya apal ero wis. Lah piye malah pinter anak itu memang bapake ya. Ya jadi itu. Kemudian Yakub juga berwasiat kepada anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadar Yaqubal maut. Idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Jadi wasiatnya Yakub itu pada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku. Itu wasiat. Dan itu Pak, wasiat itu melihat kebiasaan orang itu sebelum wafat. Sehat itu apa kegiatannya? Kalau ekonomi terus mesti wasiatnya adalah ekonomi. Iya. Karena ada Pak pelawak mau meninggal, apa wasiatnya pelawak? Besoknya aku mati, pelawak jangan sampai hilang di muka bumi. Oh, no, Pak. Baru mati. Ya kan begitu wasiatnya. Lah kalau wasiatnya sama jaga masjid, ngaji, ibadah, itu mesti nanti tidak jauh dengan apa yang kita lakukan. Itu spontanitas Pak, gak bisa tidak. Dalam saat-saat yang genting itu Allah bimbing ini. Jadi jangan wasiat ini. Wasiat boleh nikah lagi, boleh. Misalnya aku sakno sama nikah omane, nikah sing luwih apik, gratis mesti sanono. Luwih apik sangka aku, ngono carane. Tapi kadang-kadang ada orang kan sebelum menikah, sebelum wafat itu cemburu san. Ojo rabi maneh.
Lah terus sing nguripi ku sapa? Lah ada dia perempuan gak bekerja, kemudian bojone ngomongnya aku mati sampean ojo sampai rabi mana. Nah, terus nek rabi mana teh lapo sampean esuk kuburan. Ayo coba aja lapo. Ate ngitik-ngitik tak marah nih kan. Aku tadi jangkung. Ya, enggak ada ya. Jadi, oke. Ada tanya lagi, Pak? Nah? Oh iya, ideologi itu diwasiatkan. Yang penting, yang utama itu bukan harta. Ini harta itu salah, gampang. Warisan wis ana carane ilmune. Pabrik wis ana ilmune. Lah apa diwasiatno? Wis ngerti kabeh. Cerdas arek saiki. Tapi nek sembayang, salat, ngaji, poso itu akeh ilmune, pinter, tapi gak kuat wong iso. Sembayangnya angel kok. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gimana Pak? Ada warisan belum dibagi. Warisan tapi belum dibagi. Kalau bapak itu bisa meninggal punya beberapa anak, dan salah satu anak itu anak laki-laki, dan ternyata anak laki-laki meninggal. Apakah dia mendapatkan? Oh dapat. Gini, laki-laki tak satu. Ada beberapa laki-laki. Gini. Nah, ini memang sering kasus di Indonesia itu begitu loh. Ini punya anak berapa kira-kira? Anaknya 6. Oh, contoh 6. Lakinya 4, semuanya 2. Laki-laki, perempuan. Satu laki-laki yang meninggal. Meninggal duluan mana? Anaknya sama bapaknya? Bapaknya. Duluan bapaknya. Oh, duluan bapaknya. Ini nomor 1 ya. Kemudian ini nomor 2. Kalau kasusnya begini, anaknya ini masih dapat. Anaknya ini. Dari mana? Dari bagian ayahnya. Jadi kalau nanti dia wafat, ini semuanya wafat, maka ini dapat menjadi asobah. Lah si bagiannya ini diberikan ke sini, ke anaknya ini, ke cucu. Jadi cucu itu tidak mendapatkan dari mbahnya. Sebenarnya dia cucu itu dapat dari ayahnya, bukan dari mbahnya, dari ayahnya. Nah, itu. Karena yang meninggal duluan adalah ayahnya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Khawatir kakinya usahanya dulu agak sini. Oh, terima kasih. Saking perhatiannya sama karo Ustaz. Oke ya. Oke, ada lagi? Oh iya, mau ngobah. Apakah benar bahwa antara itu juga menyangkut ekonomi? Karena sekarang ekonomi dalam perusahaan. Ya, jadi gonogini itu dibagi sebelum warisan dibagi. Jadi suami, non? Dia 50-50. Gonogini itu karena harta bersama. Jadi istilahnya wong Jawa itu begini, suami istri itu sebenarnya dia kerjasama. Kalau suami bekerja, yang di rumah tetap mendapatkan bagian. Ya, mendapatkan bagian. Istri kalau yang bekerja, maka yang di rumah dapat bagian siapa? Suaminya. Dia dapat bagian. Lah ini dibagi sebelum warisannya dibagi. Digonogini dulu, baru kemudian gonogininya yang bagian suaminya itu diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau suaminya meninggal, istri mendapatkan 1/4 atau 1/8 plus gonogini tadi, Pak. Ini kapan hari memang ada yang banyak yang protes. Kok gonogini apakah dalam hukum Islam? Gonogini itu sebenarnya melindungi keberadaan suami dan istri. Sekarang kalau aset itu Pak, kalau nggak ada gonogini, itu bisa keluarga tiba-tiba miskin, istrinya nggak tahu. Misalnya gini, tanah rumah dijual, ujuk-ujuk beberapa tahun kemudian datang apa ini yang narik hutang itu, nyita, lah bojone gak ngerti, lu ya apa sih? Nah sekarang nggak bisa. Pengalian penjualan aset itu harus tanda tangan suami dan
istri. Bisakah suami nakalan? Bisa. Dia ngandeng wong wedok liya. Kono notaris, iki bojoku. Tanda-tangan lah dia. Karo notaris kan gak mesti kenal, Pak. KTP ini bojone kan iso dicolong. Ngono. Dicolong kan karo ya. Nah, jadi itu menjaga juga kalau begini, Pak. Kadang-kadang suami istri ini kan berangkat dari nol, seperti pom bensin dulu, nol. Menikah itu kayak pom bensin gitu, bener berangkat dari nol. Begitu merangkak dari awal sukses, ternyata istrinya dicerai karena dia mendapatkan yang lebih glowing. Biasanya begitu ya. Nah begitu dia itu kemudian ini dicerai, lah terus dia dapat apa? Setelah dari nol dapat apa? Sudah punya anak, sudah mengorbankan fisiknya yang dulu dijaga rapi, langsing, wis gembrot, terus gak payu, kemudian ditinggal berita ngono. Terus dia dapat apa? Mau memperbaiki diri lagi fisiknya ya susah. Maka gonogini itu menjaga kedua belah. Andaikan ada perceraian, misalnya suaminya mau nikah lagi silakan, tapi dia masih mendapatkan gonogini. Dan suami tidak boleh bohong tentang harta yang dia miliki. Karena suami sekarang itu pinter Pak nyeketno duit. Pinter nyeketno duit. Aset itu lho disingetno ku iso. Aku ya heran, kok iso ya suami nyeketno asetnya duit mungkin masih ya. Bisa, tapi kalau aset dulu iso Pak disingetno. Itu diketahui ketika suaminya meninggal. Baru istrinya itu loh kok ternyata asetnya banyak. Lalu ya mau nyamene gitu dolan jual beli nganggo data apa ngono. Nah gitu. Kira-kira begitulah. Boleh ya? Oke. Ada orang tua yang bapak sudah meninggal, anaknya 3, laki 2, perempuan 1. Aki ya Bu. Berapa Bu? Variatif. Anaknya berapa? 3. Ya terus? Saman mau tahu kapan Mbak? Jadi ini anaknya yang laki-laki itu meninggal duluan. Iya, oh iya. Satu apa dua-duanya Bu? Iya, anaknya meninggal duluan. Dua-duanya? Tidak, 1. Oh 1. Berarti itu anak cucu laki-laki dari anak laki-laki itu dapat itu bagian ayahnya ya? Gini. Kalau ada laki-laki di sini, kalau ini kemudian pertama kemudian yang kedua ini, maka ini nggak dapat. Tadi saya kurang paham ini. Gini lagi ya. Ini kan laki-laki, dan ini meninggal, kemudian baru mbahnya, masih ada saudaranya satu yang hidup kan? Lah, ini nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Terhalang oleh anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menghalangi yang lain, gitu ya. Oh iya, sama takon aja. Ben jelas oleh piro. Nek jelas oleh piro itu ngono. Oh, Mbak Mutiara ini asetnya besar. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Jadi memang apa ya? Kalau lihat warisan itu sebenarnya belajarnya itu nggak susah banget. Asalkan kita paham dan berurut ya, dan kita aktif belajar itu dengan cara santai ngopi jagongan itu bisa. Cuman kadang-kadang kita itu kan sudah rumput duluan karena yang kita bayangkan itu persoalan. Besok ya apa juga padu kuwabe. Jadi ngomongnya padu lalu jumlahnya. Ya di jumlah dulu Pak. Gampang. Oke, terakhir ada yang lain? Ada lagi barangkali ada yang mau tanya. Nggih, monggo Bu. Ya. Lakinya 1, perempuannya 3. Nah, terbalik ya. Oke, inilah
perempuannya 3. Terus? Terus? Yang ini meninggal, kemudian baru ini yang meninggal ya? Mbahnya baru meninggal. Duluan mana yang meninggal? Oh, duluan mbahnya. Oh, kalau duluan mbahnya itu begini. Nomor 1, maka sisanya ini mendapatkan 1/8, sisanya diberikan ke sini. Yang ini walaupun dia sudah wafat, ini dianggap hidup. Neneknya sudah meninggal. Ya sudah, ini malah nggak dapat semuanya. Ini dihidupkan, ini dihidupkan. Ini sama ini meninggal duluan mana? Oh, duluan anak laki-laki. Jadi gini, yang pertama ini menghidupkan ini dulu. Dihidupkan dulu ya. Ini dihidupkan mendapatkan 1/8. Kemudian ini mendapatkan sisa setelah 1/8 itu. Maka ahli warisnya adalah istri, kemudian 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Nah, ini mendapatkan 1/8, ini mendapatkan sisa. Ya, ini langkah pertama. Kemudian membagi yang kedua adalah meninggalkan 3 anak perempuan sama cucunya berapa? Laki-laki? Laki-laki 3. Ya, oke lah. Laki-laki perempuan. Berarti 2 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan. Maka ini mendapatkan 2/3 dibagi rata. Ini mendapatkan sisa. Ya, ini 1/8, nanti 1/8-nya itu ahli warisnya begitu sudah nggak ada kan? Maka 1/8 itu Pak plus gono gini ini dibagikan ke sini. Paham ya? Ini kan pertama 1/8. 1/8 itu menghidupkan ini. Ini yang masih dianggap hidup. Setelah kemudian langkah yang kedua adalah mewafatkan ini, kemudian baru seperti ini ahli warisnya. Meninggalkan 3 anak perempuan, 2 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan, 3 anak perempuan mendapatkan 2/3 dibagi rata, dan ini mendapatkan sisa. Ngoten nggih. Cucunya mendapatkan sisa dari anak laki-laki. Oke? Kalau kita itu sama. Ya, baik perempuan yang mentalak. Ya sama. Jadi baik laki-laki atau perempuan yang mentalak itu dia sama-sama dapat gono gini. Istri dapat, suami dapat. Cuman bedanya kalau perempuan yang minta talak khulu itu talak yang tidak bisa kembali. Talak itu namanya talak khulu. Kalau perempuan yang meminta cerai itu namanya talak khulu. Dan itu sudah tidak bisa kembali. Tidak boleh kembali. Karena itu biasanya depak pengadilan agama itu mengusulkan kalau ini jangan talak khulu, tapi mintalah dengan talak yang biasa, laki-laki yang mentalak. Siapa tahu kepengin rujuk gitu. Kalau talak khulu enggak bisa. Misalnya itu kan siapa tahu jenenge hati itu kan ya sudah ketemu kok jadi kangen. Kan ada di YouTube itu 6 tahun cerai karena gimana? Ternyata ya happy ending itu namanya orang. Oke? Boleh. Setelah dia menikah lagi ya? Boleh saja. Iya, monggo Pak. Tidak boleh. Jadi waris itu dibagikan setelah wafat. Kalau sebelum waris, sebelum wafat namanya hibah. Tidak ada waris. Kalau hibah diberikan dulu berarti nggak ada waris. Habis berarti tidak ada waris. Ngoten nggih.
Oke, saya kira ini bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat saudara sekalian. Dan saya mau ada acara di sama jamaah Tanggulangin. Kita mau ke ini Seragen, Masjid Muhammadiyah Seragen itu belajar manajemennya hari ini. Nanti dijemput di depannya. Dengan saya titip mobil di sini, mohon tidak dijual. Apalagi diwariskan. Saya titip mobil ini ya. Iya, karena memang masjid itu ya perlu ada mengukur ya, apakah kita ini sudah baik apa tidak ya, diukur dengan masjid yang lain. Ya nanti kapan-kapan sini juga bisa silaturahim ke sana. Kita dibanding sana untuk belajar, kan di sana juga kegiatannya bagus. Di sana itu saya pernah memang bagus mengadopsi semuanya ya. Saya kira ini ya bisa disampaikan dan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.